bagian akhir sendiri. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di Masjid Ibadur Rahman. Abdurrahman atau Ibadur Rahman? Abdurrahman Jihad di Kota Boyolali, Jawa Tengah. Kita bisa berkumpul bareng dalam rangka belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah. Yang istimewa di kajian ini, alhamdulillah panitia, tuan rumah Pak Rizal sekeluarga dan teman-teman yang lain menyediakan fasilitas. Pertama, tempat belajar. Yang kedua, media belajar. Yang ketiga, makanan gratis. Sehingga jasmani rohani semuanya dapat ya, insyaallah. Semoga Anda dalam kondisi sehat. Selesai daurah, di samping kita dapat ilmu yang bermanfaat, juga semoga mempererat persaudaraan antar sama kita. Daurah kita cukup panjang, jadi mulai pagi ini sampai sore. Resminya mulai jam berapa, Pak? Jam 8, itu undangannya ya. Kalau informasi yang sampai ke saya jam 9. Nah, berarti Anda diminta datang untuk sarapan dulu, ya. Lihat sunatan masal dulu, baru kemudian kita belajar. Jadi menurut ahli psikologi, ya, ketika kita mendengarkan sebuah ceramah, nyantol ya. Sehingga biar nanti nyantolnya lebih maksimal dan waktu kita panjang, maka nanti saya akan berbicara kurang lebih per 40 menit. Lalu tanya jawab 5 menit saja. Kemudian break, lanjut berikutnya. Breaknya cukup 10 menit. Begitu ya. Break 10 menit, balik lagi 40 menit lagi, 5 menit tanya jawab, kemudian break lagi 10 menit. Nah, nanti di bagian akhir, di sesi yang paling ujung, full tanya jawab. Sehingga sesi pertama, kedua, tanya jawabnya hanya 5 menit, itu fokus untuk materi yang sedang dikaji. Bagian mana yang belum paham. Kalau paham semuanya, 5 menit kita manfaatkan untuk tambah materi. Kalaupun ada yang belum paham, bisa dimanfaatkan 5 menit terakhir. Paham insyaallah? Baik. Sekarang silakan Anda buka bagian muqaddimah. Halaman berapa itu? Romawi 7. Ketika saya menulis buku ini, ada beberapa pengantar yang ingin saya sampaikan kepada para pembaca. Karena dalam bayangan sebagian orang, ilmu waris itu sulit. Dan jika kita telusuri lebih lanjut, ternyata belajar ilmu waris itu ada kajian yang sifatnya murni teori. Seperti Anda belajar tentang rukun sholat, wajib sholat, syarat sholat, tidak melibatkan perhitungan sama sekali. Sehingga bagian ini insya Allah masyarakat awam bisa menerima dengan maksimal. Dan tidak sesulit yang dibayangkan oleh masyarakat. Sebagai informasi, mohon dipahami, salah satu guru saya dalam belajar ilmu waris itu orang Boyolali, Ustadz Nur Khalis rahimahullahu ta'ala. Saya pernah belajar kepada beliau waktu beliau ngajar di Binbas. Dan dari buku yang beliau referensikan, itu salah satu rujukan saya untuk nulis buku pengantar ilmu waris, Mabahith fi ilmil mawarith. Baik, oleh karena itu di bagian pengantar kita akan sebutkan beberapa catatan tentang pengantar sebelum belajar ilmu waris. Catatan tentang ilmu waris. Baik.
Catatan yang pertama, bahwa objek yang dipelajari dalam ilmu waris itu ada dua. Yang pertama yang sifatnya teori, dan ternyata ini dominan. Teori itu seperti apa, Pak? Misalnya pemahaman siapa saja yang berhak dapat warisan, siapa yang terhalangi untuk dapat warisan. Anak laki-laki dapat 2 dibandingkan anak perempuan 2:1. Siapa terhalang dengan keberadaan yang lain, dan seterusnya. Seperti ini kan sifatnya apa? Teori. Kapan sebuah harta itu menjadi harta waris? Lalu bagaimana proses peralihan kepemilikan harta dari orang tua kepada anak? Seperti itu teori. Dan ternyata teori dalam kajian ilmu waris itu jauh lebih dominan. Buku pengantar ilmu waris yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, yang membahas masalah teori itu lebih dari 2/3. Lebih dari 2/3. Sisanya yang kurang dari 1/3 baru kita membahas perhitungan. Yang B ini perhitungan. Sehingga kalau Anda memahami materi waris kok fokusnya di perhitungan, itu bagian kecil dari materi waris. Yang dominan justru di bagian teori. Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan ini, saya merasa masyarakat awam sekalipun dia bisa belajar ilmu waris. Karena sebagaimana dia bisa belajar cara sholat, dia bisa belajar fikih puasa, dia bisa belajar fikih toharoh, berarti fikih waris yang sifatnya teori bisa nggak dipelajari? Bisa, walaupun dia nggak ngerti matematika. Karena ternyata di bagian teori ini lebih dominan. Nah, ini pengantar agar Anda tidak ketakutan untuk belajar ilmu waris. Karena sebenarnya ilmu ini tidak sulit sebagaimana yang dibayangkan oleh sebagian masyarakat. Yang kedua, mengenai subjek yang belajar ilmu waris. Saya bedakan subjek yang belajar ilmu waris itu ada 2. Yang pertama adalah masyarakat umum. Untuk subjek masyarakat umum ini arahnya ada 2. Arah belajarnya ada 2. Pertama adalah belajar teorinya, belajar teori fikih waris. Dan bagian ini cukup mudah untuk dijangkau. Sehingga walaupun yang bersangkutan nggak bisa hitung-hitungan, yang bersangkutan awam dalam masalah agama, belajar teori waris insya Allah semuanya bisa dipahami. Kemudian arah belajar yang kedua adalah mengenalkan hukum Allah. Mengenalkan hukum Allah terkait apa? Terkait pembagian harta. Mengenalkan hukum Allah terkait pembagian harta. Sehingga seperti apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Allah sudah memberikan aturan. Nah, karena Allah sudah memberikan aturan, masyarakat perlu tahu hukum Allah itu. Ketika dia tahu hukum Allah, dia punya kewajiban apa? Melaksanakan hukum itu. Kenapa sering terjadi sengketa dalam pembagian waris? Karena pengantar nomor 2 ini belum dapat. Sehingga ada sebuah keluarga misalnya ya, apalagi di negara kita kan masalah pembagian waris itu diberi kelonggaran oleh pemerintah. Maka ada yang minta, saya ingin bagi waris berdasarkan hukum adat. Saya ingin bagi waris berdasarkan hukum negara. Saya ingin membagi waris berdasarkan hukum Belanda atau berdasarkan hukum yang lain. Beragam. Kalau kemudian dalam satu keluarga frekuensi mereka nggak sama, yang satu pengennya hukum A, yang satu pengennya hukum B, bisa nggak diakurkan, Pak? Nggak bisa. Akhirnya eker-ekeran. Raiso digawe akur, terus eker. Tidak bisa dibuat bersatu, yang terjadi adalah berantem. Keluarga bisa pecah. Salah satu penyebabnya mereka belum paham yang nomor 2 ini. Dia belum tahu tentang hukum Allah yang berlaku di sana. Sehingga mereka ketika bagi waris dengan cara yang tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya walaupun bagi sebagian orang ini rumit, kita perkenalkan kepada mereka bahwasanya ada hukum Allah yang ngatur di sini. Kalau mereka nggak tahu, bisa jadi akan menimbulkan sengketa dalam keluarganya. Coba saya tanya kepada Anda, tolong Anda jawab ya. Mana dari skema berikut yang dapat warisan? Misalnya seperti ini. A, B. Ya, punya 2 anak, laki dan perempuan. Kelihatan? Oh, enggak kelihatan. Ya. Baik. Ya, coba dilihat ya. A, B. Kelihatan? Nah, punya 2 anak laki dan perempuan. Anak laki-lakinya punya anak lagi perempuan. C, ini perempuan ya. Anak perempuannya punya anak D, laki-laki. Baik. B sebagai nenek meninggal tahun 2019, awal Covid. Kemudian L meninggal 2020, tengah Covid. P meninggal 2021, pasca Covid. Baik. Warisan utamanya ada di A. A ini yang paling kaya. A meninggal 2024 pasca pemilu. Pertanyaannya, siapa ahli warisnya A? Siapa ahli warisnya A? Hah? D dan C. D. D atau C? Baik, yang jawab C angkat tangan. C saja. C saja. C, oke. Yang jawab D saja. Yang jawab C dan D. Terjadi khilaf kayak gini. Coba, kalau Anda semua adalah hakim, lalu C dan D ini bersengketa, minta untuk diputuskan. Siapa di antara kita yang dapat warisan? Terus tanya sama Anda yang ada di sini. Bingung dia. Ini kalau nggak kenal aturan tentang bagi waris kan sudah berantem duluan di hadapan hakim. Hakimnya bingung. Maka dari sinilah pentingnya untuk tahu seperti apa bagi waris. Baik. Walaupun tadi disampaikan oleh moderator, meskipun kita nggak punya warisan, belajar ilmu waris bukan berarti nggak penting. Karena ada 2 kemungkinan, antara Anda sebagai ahli waris atau Anda sebagai orang yang meninggalkan warisan. Sepanjang orang itu masih hidup, dia punya peluang untuk jadi orang kaya. Betul nggak? Sepanjang dia masih hidup, dia punya peluang jadi kaya. Oh, sekarang banyak utang Pak ya, itu sekarang. Bisa jadi setelah dia tua, ya, tanahnya kena tol, wah, mendadak kaya, kan mungkin saja. Walaupun waktu masih muda dia banyak utang. Baik. Kalau kasusnya seperti ini, yang dapat warisan yang mana Pak? Hanya C. Hanya C. Kok aneh ini Pak? Perempuan malah dapat warisan. Terus D nggak dapat warisan. Ini nggak dapat. Kok bisa nggak dapat? D ini namanya Dzawil Arham. D namanya Dzawil Arham, di mana hubungan dia dengan A melalui jalur seorang wanita, ibu. Sehingga D ibunya baru ke A. Karena dia melalui jalur wanita, ini disebut Dzawil Arham. Terus siapa yang dapat? Hanya C. C ini bintul ibn, cucu dari anak laki-laki. Dapat warisan? Dapat semuanya. Pertama dia dapat setengah, karena tidak ada ahli waris yang lain. Setengahnya juga dikasihkan ke dia sebagai rot namanya ya, pengembalian sisa. Baik. Kalau nggak diperkenalkan tentang hukum Allah, kira-kira D ini gimana Pak? Hah? Ora trimo. Kok bisa wong podo-podo putu, sesama Bani Adam itu sama. Apalagi sama-sama cucu. Apalagi dia kroso lanang. Oh, saya laki-laki, kenapa nggak dapat? Padahal secara aturan ini nggak dapat, karena status dia Dzawil Arham. Ya.
Ini kalau nggak pakai muqaddimah ngaji dulu, tidak punya akidah yang kuat, bisa jadi dia akan nuntut apa yang bukan haknya. Baik, kita tinggalkan kasus ini ya. Ini hanya salah satu kasus yang mungkin berpeluang terjadinya sengketa dalam masalah warisan. Saya hapus. Nanti kita akan menjumpai kasus-kasus seperti ini cukup banyak di lapangan, dan itulah pentingnya mengenalkan hukum Allah terkait pembagian waris. Yang bersangkutan mungkin tidak perlu ngitung, tapi yang bersangkutan wajib tahu bagaimana cara ngitung. Sehingga ketika disodorkan ini hasil perhitungan, dia siap menerima karena dia tahu ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Baik. Subjek yang kedua adalah para pembelajar. Para pembelajar. Siapa sih yang dimaksud para pembelajar? Para thalibul ilmi yang mereka secara serius belajar tentang masalah agama, seperti mahasiswa yang kuliah di Libya atau yang kuliah di STDI. Nah, untuk subjek semacam ini dia wajib belajar sampai bisa memecahkan kasus. Sehingga untuk para pembelajar, untuk para talibul ilmi, para mahasiswa yang mereka secara serius belajar ilmu syariat, tugas dia belajar tidak hanya sebatas paham teori, tapi sampai pada tingkatan memecahkan kasus. Yang mana Anda? A atau B? Yang A aja ya? Yang A. Nanti kalau ke B nampaknya keberatan. Maka kemungkinan nanti yang lebih banyak kita tekankan bagian yang A. Sudah? Baik. Muqaddimah yang ketiga. Muqaddimah yang ketiga. Perlu Anda pahami berkaitan perbedaan antara fatwa dan keputusan hukum. Keputusan hukum atau yang disebut dengan qadha. Di buku ada ya. Jadi kalau di buku ada tinggal kasih highlight, kasih catatan aja. Apa perbedaan antara fatwa dan keputusan hukum? Kalau dari sisi persamaannya, dua-duanya berangkat dari ijtihad. Keduanya berangkat dari ijtihad. Fatwa berasal dari ijtihad, keputusan hakim juga berangkat dari ijtihad. Itu kalau dilihat dari asal mulanya. Namun di situ ada perbedaan. Bedanya apa? Bedanya kalau fatwa itu tidak mengikat. Tidak mengikat. Tidak mengikat kenapa Pak? Karena dia tidak punya kekuatan hukum. Jadi mau dilaksanakan silahkan, enggak ditunaikan juga silahkan. Kembali kepada masing-masing pribadi. Maka Anda misalnya tanya kepada saya, selesai saya kasih jawaban, Anda pulang, fatwa itu dibuang ke sampah. Ya sah-sah saja, itu hak Anda. Anda punya hak untuk memakai fatwa itu atau tidak memakainya. Sebab yang namanya fatwa tidak punya daya paksa. Beda dengan keputusan hukum. Kalau qadha ini mengikat. Sehingga kalau sudah jadi keputusan hukum, maka dia menjadi produk negara. Ketika itu jadi produk negara, maka dia dilindungi oleh negara, punya kekuatan hukum. Jika tidak dilaksanakan, negara punya hak untuk memaksa. Contohnya Pak, ada orang sengketa waris dibawa ke pengadilan. Lalu diputuskan oleh hakim yang menang A. Kalau tidak ditunaikan gimana? Ya nanti A bisa nuntut B tidak menunaikan hak saya padahal saya yang menang. Itulah produk negara. Dia dilindungi oleh negara karena dia merupakan keputusan resmi dari negara. Kalau nggak terima gugat ke pengadilan lebih atas. Nggak terima lagi, gugat ke lebih atas lagi dan demikian seterusnya sampai yang tertinggi. Itu jalur kalau dia statusnya sebagai keputusan hukum. Dan dalam penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan, umumnya kita hanya menggunakan pendekatan fatwa.
Mengingat fatwa ini tidak mengikat, bisa jadi dalam satu keluarga ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Oleh karena itu, kalau ada sengketa waris, kemudian orang itu minta fatwa kepada kami, biasanya kita syaratkan, apakah Anda mau menerima keterangan saya? Kalau ada di antara mereka, saya nggak sanggup menerima, ya sudah, kalau begitu saya mundur dari sekarang. Pernah ada ya, waktu itu masa pandemi. Kantor kami belum jadi, mungkin ada 3 atau 4 mobil parkir di depan kantor, kemudian datang beberapa orang masuk ke dalam ruangan, minta tolong diselesaikan kasus waris yang mereka hadapi. Nah, sebelum saya ngasih penjelasan, saya minta kepada semuanya, apakah Anda mau menerima hasil dari penjelasan saya? Kalau salah satu di antara mereka angkat tangan, saya nggak sanggup, ya sudah, tolong bubar aja dari sini. Ngapain saya menjelaskan kepada Anda kalau Anda belum tentu menerima? Pernah ada salah satu di antara jamaah minta saya datang ke rumahnya untuk menyelesaikan waris, sementara mereka masih sengketa dan belum sepakat dengan satu kata untuk menerima hukum Al-Quran. Maka saya menolak. Kalau kamu ngundang saya, nanti saya terlibat dalam sengketa kamu. Nggak mau saya. Ruginya dapat, untungnya belum tentu. Saya juga nggak bakalan kecipratan warisan kamu. Sehingga untuk fatwa kami menolak kalau kemudian di situ masih ada sengketa. Tapi kalau semuanya sudah sepakat, baik kita ikuti apa yang dinyatakan oleh Ustadz, kami siap untuk mengambil sepanjang itu beralasan ilmiah. Nah, baru saya berani bicara. Karena kalau tidak demikian, apa gunanya menjelaskan sementara yang bersangkutan juga tidak bakalan menerima. Itu pribadi kami ya. Mungkin ada Ustadz yang punya pendekatan yang lain, silahkan. Karena sifatnya fatwa. Tapi kalau undang-undang hukum sudah kalau itu adalah keputusan dari hakim, nah seperti ini tidak bisa ditolak karena mengikat dan punya daya paksa. Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa dalam keluarga Anda, kok Anda ngundang ustadz untuk menyelesaikan, tapi ada salah satu anggota keluarga tidak terima, itu mereka berhak. Kenapa? Karena sifatnya apa? Fatwa, bukan keputusan hukum. Baik. Yang keempat. Yang keempat mungkin tidak ada di buku ya. Tidak ada undang-undang warisan di Indonesia. Anda bisa tanya ke ahli hukum, ada nggak UU tentang warisan? Jawabannya nggak ada. Saya bisa pastikan ini ada salah satu profesor guru besar UGM Fakultas Hukum yang bilang ke saya, di negara Indonesia itu nggak ada undang-undang warisan. Ketika di negara ini tidak ada undang-undang warisan, berarti memberi apa Pak ini Pak? Peluang bagi kaum muslimin untuk menerapkan pembagian warisan sesuai dengan keyakinan Anda, sesuai dengan Al-Quran. Artinya Anda mau menyelesaikan warisan pakai hukum Quran, pakai hukum adat, pakai hukum kekeluargaan, pakai hukum apapun, negara tidak akan ikut campur. Karena tidak ada undang-undang bagi waris di negara ini. Sehingga ini kan memberikan peluang ya. Memberi peluang bagi muslim untuk apa? Untuk menyelesaikan kasus waris berdasar apa? Berdasar Al-Quran. Maka nggak ada alasan kenapa kamu tidak mau menunaikan kasus waris berdasarkan Quran. Loh kan kita bisa selesaikan secara negara. Negara tidak mewajibkan pakai itu. Kamu bisa pakai Al-Quran. Ketika kamu pakai Al-Quran, negara tidak akan ikut campur di sana. Sehingga kewajiban bagi muslim untuk menyelesaikan masalah warisan mereka berdasarkan kitabnya. Sebab Allah sudah memberikan panduan. Dipahami ya? Sehingga kalau ada orang muslim yang kemudian menolak untuk menyelesaikan hukum waris berdasarkan Al-Quran dengan alasan kita bisa selesaikan dengan hukum negara, ini salah. Bahkan salah satu lawyer yang pernah memberitahu ke kami, kalau ada anak yang beda agama, ada anak muslim dan ada anak non muslim, lalu mereka sengketa waris, yang anak muslim pengen diselesaikan ke pengadilan agama, yang anak non muslim pengen diselesaikan ke pengadilan negeri.
Lalu mereka sengketa, kok datang ke pengadilan negeri, maka yang jadi acuan apanya? Mayitnya. Apa agama mayit? Mayitnya muslim. Nah, kalau mayitnya muslim wajib ke pengadilan agama. Jika dibawa ke pengadilan negeri, kata beliau itu malpraktek. Jadi malpraktek hukum ketika ada pengacara yang mengarahkan penyelesaian bagi waris tapi tidak sejalur dengan agama mayit. Kalau mayitnya non muslim dia ke pengadilan negeri. Kalau mayitnya muslim harus ke pengadilan agama. Sampai seperti itu. Maka berarti muslim punya peluang besar untuk menerapkan hukum waris ini di negaranya. Artinya ketika kita komitmen dengan Al-Quran dalam menyelesaikan waris, tidak dihitung sebagai pelanggaran terhadap undang-undang apapun, tidak terhitung melawan negara, apalagi melawan pemerintah, sebab negara memberikan kelonggaran bagi masyarakat ketika bagi waris. Kecuali, ya, di sini ya, kecuali jika terjadi sengketa, kecuali jika terjadi sengketa, lalu melibatkan negara. Nah, saat terjadi sengketa kemudian melibatkan negara. Nah, di saat itulah negara akan datang dengan keputusannya. Misalnya ketika terjadi sengketa terus datang ke pengadilan, nah, berarti keluarga ini melibatkan siapa? Negara. Kalau sudah melibatkan negara, maka nanti keputusannya tadi jadi produk negara. Dan itu prosedurnya panjang. Maka juga perlu dipertimbangkan. Anda kalau mau melibatkan negara, ingat butuh tenaga yang banyak, butuh biaya, butuh waktu yang panjang. Sehingga bisa jadi warisan 100 juta kalau diselesaikan melalui prosedur itu kececer di mana-mana. Maka keberkahan menjadi hilang disebabkan karena keluarganya itu berantem. Nah, di sini ada poin yang kelima. Bahwa keberkahan warisan menjadi hilang. Keberkahan warisan menjadi hilang gara-gara berantem. Dan bukti seperti ini banyak sekali. Banyak kasus di mana harta itu menjadi hilang tanpa makna gara-gara ahli warisnya berantem. Di Surabaya, saya pernah ketemu dengan bapak-bapak dan beliau tanya kasus warisan yang dialami di keluarganya. Usianya mungkin 60 mendekati 70, ya, sudah sangat sepuh. Dan beliau ketika kajian itu pakai motor. Terus beliau bilang seperti ini, di tempat kami ada kasus saudara kami itu tidak sepakat. Ada yang bikin hukum agama, ada yang bikin hukum negara. Sehingga mereka rebutan dalam bagi waris. Terus saya sarankan kepada bapak yang bersangkutan, udahlah pak, bapak ngalah saja, tidak terlalu serius untuk mendapatkannya. Sebab harta waris itu bukan harta yang dimotivasi untuk diambil. Nah, selesai saya menyampaikan itu, saya iseng tanya, total warisannya berapa pak kok sampai rebutan? 3T, oh pantas. Kalau begitu pertahankan pak ya. Ya dalam bayangan saya paling 200 juta, 300 juta, udahlah ngalah saja lah. Paling cuma dapat berapa sih? Anaknya 9 katanya. Ternyata beliau punya lahan yang cukup luas di kota Bekasi. Itu warisan dari orang tuanya, karena orangnya sudah sepuh, berarti kan peninggalan orang dulu ya. Punya lahan yang cukup luas di kota Bekasi. Yang nilainya triliunan, kurang lebih 3T kalau nggak salah yang beliau sebutkan itu. Masya Allah. Tapi Masya Allah 3T selama bertahun-tahun karena berantem gak bisa dibagi, terkunci. Padahal sudah ada developer yang sudah siap untuk mengembangkan daerah itu, kawasan itu. Tapi karena keluarganya belum kompak, keluarganya masih berantem, masih sengketa, terkunci gak bisa dilakukan apa-apa. Sampai yang bersangkutan sudah tua. Coba, kalau semuanya ngalah, nyaman, terbagi dengan baik, bisa dinikmati lebih cepat. Tapi karena sengketa, akhirnya bisa jadi sampai yang bersangkutan mati belum bisa dinikmati. Sehingga warisan gagal dinikmati gara-gara padu. Demikianlah keberkahan itu dicabut oleh Allah karena berantem. Di buku saya sebutkan ya, tentang menelan bara api neraka. Di halaman berapa itu?
saya sebutkan satu kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW di halaman 141. Di halaman 141. Ada? Apa judulnya? Awas menelan bara api neraka. Jadi di bagian itu saya menyebutkan sebuah cuplikan kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Coba Anda lihat di halaman 143. Itu kan ada riwayat yang menyebutkan tentang orang yang sereta di hadapan Nabi SAW. Nah, sebentar. Ini berapa ini? 143. Di sini ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, datang dua orang Ansar menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya masing-masing tidak bisa mendatangkan bukti maupun saksi, sehingga masing-masing hanya menjelaskan dengan argumennya. Setelah mendengarkan argumen mereka, sebelum Nabi SAW membuat keputusan siapa yang berhak, beliau memberikan nasihat pengantar. Bagaimana nasihat pengantarnya? Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya. Aku hanyalah manusia biasa dan kalian bersengketa di hadapanku. Wala'alla ba'dakum alhana bi ba'din ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Bisa jadi kalian, salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong daripada temannya. Fa'aqdi nahwa ma asma', maka aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an, maka siapa di antara kalian yang aku putuskan menang sehingga dia bisa mengambil hak saudaranya, fala ya'khudhu, maka jangan diambil. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena hakikatnya aku telah memberikan sepotong bara api neraka untuknya. Kalian lebih ngerti tentang kejadian real dalam rebutan warisan ini. Mungkin bisa jadi dia menyampaikan data yang tidak sesuai fakta, sehingga diputuskan dalam pengadilan itu menang si A. Padahal seharusnya faktanya menang B. Tapi karena datanya dipelintir, akhirnya menang si A. Rasulullah SAW mengatakan, mau diambil silahkan, hakikatnya itu adalah bara api. Sehingga mungkin dalam sengketa warisan, ada orang yang berada di posisi sebagai pemenang. Tapi perlu ingat, belum tentu menang ini halal. Diputuskan oleh pengadilan, padahal aslinya dia tidak berhak. Mungkin dia tidak dituntut oleh polisi, dia tidak dipenjarakan, dia tidak dihukum. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Ketika hidup itu tidak sekali, bisa jadi yang mereka punya hak akan nuntut di akhirat. Nah, dari sinilah kita bisa dapat sebuah kesimpulan bahwa keberkahan warisan itu hilang karena berantem, dan jika ada orang yang ambil apa yang bukan haknya, berarti kewajibannya apa? Wajib dikembalikan. Sehingga Anda kok dapat dapat jatah yang melebihi dari jatah sebenarnya, maka wajib dikembalikan kepada yang berhak. Karena hakikatnya itu adalah bara api neraka. Baik. Dari sini poin yang keenam. Kita perlu paham bahwasanya harta itu ada dua. Yang pertama, ada harta yang bermartabat. Harta yang bermartabat itu gimana, Pak? Harta yang dipuji oleh pemiliknya, atau harta yang dipuji oleh Nabi SAW, dimotivasi oleh syariat. Harta yang dimotivasi oleh syariat, yang dipuji oleh syariat, itulah harta yang bermartabat. Maka Nabi SAW ngasih motivasi, cari harta yang seperti ini. Contohnya apa harta yang bermartabat dan dipuji oleh syariat itu? Harta yang bermartabat yang dipuji oleh syariat, di buku saya sebutkan ya.
yaitu hasil dari kerja pribadinya. Lihat di halaman 141. Harta halal tidak satu tingkatan. Ada harta halal yang bermartabat dan ada harta halal yang kurang bermartabat. Di antara dalil ada harta halal yang bermartabat adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Yang paling thayyib artinya yang paling baik. Jawab Nabi SAW, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Hasil kerja seseorang dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Maka harta yang paling baik yang dimotivasi oleh syariat untuk dicari adalah harta dari jerih payah sendiri. Bukan harta warisan, bukan pemberian orang tua, bukan hadiah, tapi dari hasil kerja pribadi. Nabi SAW juga menceritakan tentang kondisi Nabi Daud alaihissalam. Beliau bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyati." Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang melebihi apa yang dia dapatkan dari hasil jerih payahnya. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadih, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam beliau makan dari hasil jerih payahnya. Walaupun Nabi Daud alaihissalam seorang raja, tapi beliau tidak makan dari upeti, tapi beliau makan dari mana? Dari kerja. Beliau membuat senjata, beliau membuat baju besi kemudian dijual. Ini sebagai contoh yang diberikan Nabi SAW. Maka kita dimotivasi untuk mencari harta yang bermartabat dari hasil jerih payahnya. Yang kedua, harta yang kurang bermartabat. Kita bicara masalah halal ya, kalau harta haram tidak disinggung di sini. Jenis ini yang tidak dimotivasi oleh syariat. Sehingga syariat kita tidak memberikan penekanan, ayo kejar warisan sebanyak-banyaknya, tidak. Pertahankan warisan sebanyak-banyaknya, tidak. Kalaupun kamu ngalah sehingga nggak dapat, bisa jadi lebih baik daripada berebut untuk dapat yang lebih banyak. Makanya kalau ada pertanyaan seperti ini ya, anak laki dengan anak perempuan harusnya dapat lebih banyak, 2:1 ya. Baik. Misalnya Anda sebagai anak laki-laki, lalu oleh keluarga dikasih jatah lebih sedikit, dan ada ridho misalnya. Ya sudahlah, daripada berantem. Misalnya anak lanang dewe, dulur-dulure wedok kabeh. Yang paling kaya anak laki-laki, punya adik-adik perempuan tidak sekaya dia, bahkan yang lain ada yang membutuhkan. Terus Anda ngalah, jatah saya dikasih sedikit enggak apa-apa, biar untuk adik-adik saya. Boleh enggak seperti itu? Yang penting yang bersangkutan ridho. Selama anak laki-laki ini ridho, yang bersangkutan ridho, hukumnya diperbolehkan. Cukup jelas insyaallah. Karena dalam warisan itu ngalah boleh, minta lebih enggak boleh. Ngalah boleh, kalau minta lebih enggak boleh. Sehingga aturan ini tujuannya adalah mengenalkan bagaimana agar tidak terjadi kezaliman. Namun ketika orang itu ngalah, tanazul dengan haknya, dan dia serahkan apa yang menjadi haknya, diperbolehkan. Tapi kalau minta lebih, hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Baik, ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke isi, dan masih ada sisa waktu 5 menit. Berikutnya kita kembalikan ke moderator. Yes. Tafadhol bagi jamaah yang ingin bertanya kepada beliau. Fokus ke materi ya. Ya, fokus. Bukan kasus. Kalau kasus nanti di belakang. Enggak, Bapak. Silakan. Bapak enggak pakai kacamata? Bismillah. Berkaitan tadi harta ada 2, yang satu harta bermartabat, yang kedua harta kurang bermartabat. Saya pernah mendengar dari Ustadz, harta kurang bermartabat contohnya yang itu Ustadz, mungkin nggak ada hubungannya, tapi ini ada hubungannya, kurang bermartabat itu tentang mengambil upah dari bekam ya Ustadz ya. Nah itu dikatakan harta kurang bermartabat.
Itu mungkin mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Di antara bentuk harta yang kurang bermartabat yang ditegaskan dalam dalil adalah upah tukang bekam. Nabi SAW pernah bersabda, wa ujratul hajjam khabithun. Upah tukang bekam itu khabith. Khabith di sini bukan berarti haram. Karena ada makna khabith yang artinya haram dan ada makna khabith yang tidak sampai haram. Contoh makna khabith yang tidak sampai haram, Anda bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Wala tayammamul khabitha. Janganlah kalian secara sengaja memilih harta yang khabith. Dilihat surat Al-Baqarah 267. Al-Baqarah 267. Nah, sebentar, belum nampak ya. Putus lagi? Nah, belum putus. Di Al-Baqarah 267 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha." Wahai orang yang beriman, infakkanlah hasil terbaik dari kerja kalian dan infakkan hasil bumi yang kami keluarkan dari tanah. Dan ini menggambarkan dua jenis zakat. Zakat mal dan zakat pertanian. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kalian secara sengaja memilih yang khabith. Minhu, di antara harta itu, tunfikuna, untuk kalian infakkan. Walastum biakhidhihi, padahal sementara kalian sendiri tidak ingin untuk mengambilnya. Contohnya apa itu, Pak? Contohnya adalah orang infak tapi pakai harta yang dia tidak mau, makanan yang sudah basi, yang dia sudah enggak doyan. Dulu di depan Masjid Nabawi itu ada tenggok atau tampah. Tahu tampah, Pak ya? Orang dulu kalau nyimpan makanan di mana? Ditaruh tampah, ditaruh digantung di atas. Tujuannya apa? Biar anak-anak yang kecilnya tidak bisa ngambil. Kan enggak gaduk ya, enggak geyok. Sehingga dia taruh di wadah, lalu dia taruh di atas, dia gantung. Kucing enggak bisa ngambil, ayam enggak bisa ngambil. Untuk keamanan di masa silam, sebelum kita mengenal kulkas, sebelum punya lemari yang bisa menampung banyak makanan, cara orang dulu seperti itu. Nah, di depan Masjid Nabawi ternyata ada demikian. Gantungan-gantungan itu banyak. Siapapun boleh naruh makanan di situ, siapapun boleh ngambil makanan di situ. Ada sebagian di antara sahabat yang naruh kurma sudah bubuan. Ada serangga kecil-kecil itu ya. Pernah lihat kurma yang kayak gitu, Pak? Ya. Kurma itu kalau terlalu lama nanti seperti beras yang ada kutunya. Ada kutu kurma. Itu ditaruh di situ. Dia aja nggak doyan, taruh di situ. Ashabus Suffa yang mereka orang-orang yang sering lapar karena nggak ada makanan, tetap diambil, dibersihkan dan dimakan. Maka ayat ini mengajarkan seperti itu. Nek awakmu ra doyan, ojo kekno wong. Jangan secara sengaja mengambil makanan yang kita tidak doyan kemudian kita kasihkan orang lain. Nah, makanan ini halal atau haram? Halal atau haram? Halal, tapi disebut oleh Allah sebagai khabith. Maka khabith di situ bukan berarti haram, tapi sesuatu yang buruk, kurang bermartabat. Nabi SAW menyebut wa ujratul hajjam khabithun, upah tukang bekam itu harta yang khabith. Maka jangan jadikan bekam sebagai sumber mata pencaharian. Terus sumber pekerjaannya apa, Pak, yang tepat? Jualan herbal, ya. Kemudian pijat masuk enggak? Dan yang lainnya. Maka keahlian dia jangan cuma bekam saja, tapi yang lain ya. Cukur rambut juga bisa. Tak bekam sambil cukur rambutnya bisa? Ya, meskipun enggak sinkron ya. Nah, selanjutnya. Iya, jasa tukang bekam itu khabith. Kalau bayar boleh ya, halal ya. Boleh diterima. Bukan berarti melarang dan mengharamkan. Tapi jangan dijadikan sumber pendapatan. Sumber pendapatan itu berarti pencaharian utama dia, kerja dia utama adalah tukang bekam. Itu yang enggak boleh. Nah, termasuk pasang apalagi pasang tarif. Jadi sumber pendapatan itu kan karena dia pasang tarif. Nah,
Jazakallah khairan Ustaz. Afwan Ustaz, ini untuk mengingatkan ke niat-niat kita lagi Ustaz terkait mempelajari ilmu waris ini, karena tadi dari penjelasan terakhir Ustaz terkait ridhonya ahli waris terhadap pembagian yang tidak sesuai dengan syarat tadi bisa diterima ya kan. Terus ini bukan menjadi legalisasi pembagian secara adat atau secara kekeluargaan yang tidak sesuai dengan syariat dari Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kalau tadi diizinkan ngalah dalam pembagian waris, di mana sepanjang ahli waris ridho untuk menyerahkan warisannya, maka hukumnya diperbolehkan. Dalil yang kita dapatkan adalah hadis yang tadi. Nabi SAW memberi nasihat kepada orang yang rebutan tadi. Coba kita lihat ujung dari hadisnya. Setelah mereka mendapatkan nasihat itu, maka masing-masing mengatakan, coba dilihat di halaman 144. Akhirnya masing-masing mengatakan, ya Rasulullah, biarlah jatah hak saya untuk saudara saya. Ada kalimat itu? Ada ya. Mereka berebut menolak untuk menerima warisan itu, padahal sebelumnya mereka rebutan untuk mendapatkannya. Lalu Nabi SAW memberi nasihat, jika kalian sudah paham, silahkan kalian bagi berdua dan berusahalah untuk mencari kebenaran. Jadi Nabi SAW tidak melarang ketika ada di antara mereka, ya sudahlah biar ini untuk saudara saya saja. Orang yang kedua juga bilang yang sama, ya Rasulullah ini biar untuk saudara saya saja. Awalnya mereka datang rebutan, akhirnya mereka datang menolak. Mereka pulang menolak. Awalnya datang ingin merebut dan mengambil, sekarang berebut untuk menolak. Dan Nabi SAW tidak melarang. Maka ngalah itu boleh, tapi mengambil yang lebih banyak enggak boleh. Sehingga yang terjadi seperti ini. Pembagian waris ditetapkan sesuai aturan. Tapi setelah itu salah satu pihak mengalah dan menyerahkan haknya kepada yang lain, boleh atau tidak? Boleh. Dan ini tidak sama dengan membagi waris secara pelanggaran yang melanggar terhadap aturan. Karena yang dia lakukan adalah ngalah setelah dibagi sesuai aturan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup pas 45 menit ya. Selanjutnya kita break dulu sampai jam 10 nanti masuk lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, diumumkan kepada para peserta nomor polisi